Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di Python programming. Kali ini kita akan sedikit memperkaya pengetahuan kita. Jika sebelumnya kita menggunakan modul Pygame, sekarang ada satu modul lagi yang ingin saya kenalkan, yaitu modul itertools. Modul itertools ini adalah bagian dari library standar Python yang menyediakan berbagai fungsi dan tools atau alat untuk melakukan operasi pada iterables. Iterables ini sesuatu yang dapat diiterasikan. Nah, kita sudah mengenal di kultum Python bahwa iterasi atau looping itu bisa kita lakukan dengan if, dengan while, dengan for. Nah, itertools ini bisa membantu kita dalam melakukan iterasi dan pemodelan data yang melibatkan permutasi, kombinasi, dan pengulangan dalam berbagai pola. Jadi, alih-alih kita membuat iterasi secara manual, nah kita bisa menggunakan itertools ini untuk membantu kita melakukan iterasi standar. Ada beberapa fungsi penting dalam modul itertools ini. Yang pertama, misalnya count. Nah, count ini berfungsi menghasilkan iterator tak terbatas yang menghasilkan bilangan bulat berturut-turut. Nah, ini dapat kita gunakan untuk membuat loop tanpa harus menggunakan variabel penghitung. Mari kita coba. Seperti biasa, untuk menggunakan sebuah modul, saya bisa mengimport itertools. Atau saya bisa mengimport fungsi tertentu dari sebuah modul. Formatnya seperti ini, from itertools import count. Ini menunjukkan bahwa saya mengimport fungsi count dari itertools. Nah, kemudian saya bisa buat objek iterator yang menghasilkan bilangan bulat yang tak terbatas. Misalnya saya ingin menampilkan bilangan genap 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka saya bisa buat objek. Kita sudah pelajari juga ini di kultum Python. Saya sebut saja objek yang saya buat adalah dalam variabel penghitung. Nah, variabel penghitung ini adalah representasi dari metode count atau fungsi count dari itertools. Nah, parameternya di fungsi count, yang pertama saya berikan start sebagai penunjukan bahwa dia mulai dari 0, kemudian stepnya 2. Nah, ini menunjukkan angka dimulai dari 0, kemudian meloncat 2, meloncat lagi 2, meloncat lagi 2. Nah, untuk menampilkannya supaya tidak unlimited, saya buat rentang for underscore in range 10. Nah, tanda underscore ini digunakan sebagai variabel yang tidak akan kita gunakan. Jadi, karena saya tidak akan menggunakan variabel ini pada fungsi yang lain, saya tidak akan menggunakan variabel ini pada persamaan yang lain, maka cukup saya tulis sebagai underscore for underscore in range 10. Nah, kemudian saya print next. Nah, next ini adalah kata kunci yang digunakan untuk mengakses elemen berikutnya dari iterator secara berurutan. Jadi saya print next penghitung. Ini berarti saya akan menampilkan 10 angka pertama saja dari iterasi yang ada.
Nah, maka setelah ini kita jalankan, Anda bisa melihat angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya tampil. Dan ini tentu sangat memudahkan ya, daripada kita harus membuat iterasi secara manual. Itu contoh fungsi pertama di modul itertools. Fungsi berikutnya yang akan kita pelajari adalah fungsi cycle. Fungsi cycle dari itertools ini adalah menghasilkan iterator yang tak terbatas yang mengulang kembali elemen-elemen dari sesuatu iterable. Gunanya adalah untuk mengulang kembali elemen-elemen dalam pola tertentu. Untuk lebih memahaminya, mari kita coba langsung dalam kode program. Seperti biasa, di awal saya import karena saya akan menggunakan fungsi cycle, maka saya import cycle dari itertools. From itertools import cycle. Nah, kemudian saya bisa buat list yang berisi nama hewan. Saya sebut saja variabelnya nama hewan. Kemudian saya buat daftar nama hewan: ayam, sapi, kambing, domba, kelinci. Nah, kemudian saya buat variabel yang dia merupakan objek dari fungsi cycle yang diambil dari modul itertools. Saya sebut saja variabelnya iterasi hewan. Nah, iterasi hewan adalah cycle dari nama hewan. Jadi kalau iterasi hewan ini nanti saya jalankan, maka nama-nama hewan yang saya sebutkan di list atas ini dia akan diulang. Nah, saya ulang dengan for loop ya. Saya batasi supaya tidak unlimited ya, jumlah iterasinya cukup 10 saja. Lalu saya buat dalam for loop for underscore in range jumlah iterasi. Tanda underscore ini umumnya digunakan sebagai nama variabel yang tidak diperlukan atau tidak akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi kita tidak akan gunakan variabel ini pada fungsi lain, pada persamaan lain, maka kita pasang saja underscore sebagai variabel. Kemudian elemen yang ingin saya tampilkan saya namakan elemen kini. Kemudian saya kasih keyword next iterasi hewan. Lalu saya print elemen kini. Nah, jika saya jalankan, maka Anda akan lihat terjadi iterasi dari list yang saya buat ya, ayam, sapi, kambing, domba, kelinci. Berulang lagi ayam, sapi, kambing, domba, kelinci. Kita coba rubah jumlah iterasinya menjadi 12. Apa yang terjadi? Nah, seperti yang Anda lihat, ayam, sapi, kambing, domba, kelinci, ayam, sapi, kambing, domba, kelinci, ayam, sapi. Hanya sampai sapi karena memang jumlah iterasinya hanya 12. Jadi fungsi cycle dari itertools ini juga mempermudah kita ketika ingin melakukan iterasi yang tak terbatas. Dan ini dapat lebih efisien daripada kita harus membuat atau membangun algoritma looping. Oke, untuk video pertama ini saya cukupkan di sini. Kita baru bahas dua fungsi dari modul itertools, yakni count dan cycle. Insyaallah dalam video berikutnya kita akan bahas beberapa fungsi lagi, misalnya repeat, combination with replacement, dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat. Saran dan masukannya kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.